Diduga dipicu konsleting listrik, asrama gereja Katolik Santo Petrus di Kelurahan Lebong Gajang, Sematang Borang, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan hangus terbakar Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Saku Palembang AKP Evial Kalza mengungkapkan, berdasarkan olah TKP kejadian, peristiwa kebakaran itu bermula adanya percikan api dari arus pendek listrik. Namun menurut Evial Kalza, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Akan tetapi, asrama satu ruangan yang digunakan sebagai kamar tidur dua pengurus gereja Katolik Santo Petrus berubah menjadi puing. Ditambahkan Kapolsek, setelah memeriksa rekaman CCTV, hasilnya tidak ada yang mencurigakan. Sementara itu, Ketua Umat Gereja Katolik Santo Petrus Palembang, HI Made Winastu mengakui tidak ada keluhan perihal dari penghuni asrama terhadap masalah listrik di kamar yang mengalami kebakaran. Menurut Made, kamar tersebut dihuni oleh dua orang, yakni satu pelajar dan satu staf di Gereja Katolik Santo Petrus Palembang. Izin Bu, terkait dengan penyebab kebakaran di Gereja Santo Petrus Palembang ini apa nih Bu dari kita? Ya, selamat pagi Mbak, Mas. Terima kasih untuk hari ini memang ada terjadi satu kebakaran di Gereja Santo Petrus, tepatnya di Lebong Gajah. Untuk penyebabnya sendiri, awalnya itu dari adanya percikan api. Setelah kita cek, ternyata terjadi konslet listrik arus pendek. Itu yang menghanguskan bagian apanya gereja gitu Bu? Di bagian mana Bu? Di bagian belakang, untuk satu ruangan di bagian belakang, kebetulan itu asrama yang ditempati oleh stafnya gereja. Oke, kejadiannya itu ada korban luka atau? Untuk korban tidak ada, cuma ada sebagian ruang yang hangus terbakar. Jadi dugaan awal memang karena korslet ya? Arus pendek. Oke, kejadiannya sekitar jam berapa Bu? Untuk kejadian sekitar pukul 8. Oke, atas kejadian ini langkah apa yang kita lakukan selanjutnya ini Bu? Untuk langkah selanjutnya kita sudah melakukan penyelidikan dan evakuasi, tidak ditemukan sesuatu hal yang mencurigakan, dan untuk lingkungan termasuk toleransi yang sangat tinggi untuk di wilayah sini, dan saya juga mengecek ke CCTV yang ada di sini tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Jadi semuanya sudah aman terkendali. Baik. Situasi aman terkendali. Terima kasih Terima kasih. Bu ya. Informasi yang kita pertama kali terima dari mana nih Pak? Saya dapat tentu dari karyawan dan teman-teman yang hadir di sini, gitu. Itu saja deh. Kalau untuk penyebab kebakaran sendiri apa? Saya rasa yang paling pasti adalah konslet listrik. Konslet ya. Iya. Untuk kerugian kita sendiri ya Pak? Ya, kalau kita mau sekaligus perbaiki ruangan ini semua mungkin ya di bawah 100 juta lah. Masih di bawah ya, karena kita kan harus bongkar semua hampir. Oke. Sebelumnya memang sudah ada keluhan-keluhan kan katanya diduga korslet listrik. Apakah sudah ada tanda-tanda saklar turun atau apa? Saya rasa selama ini tidak pernah ada keluhan. Belum pernah. Belum pernah. Jadi mendadak seperti itu aja ya Pak ya? Iya. Oke, itu ruangan untuk apa tuh Pak biasa? Ruang itu adalah kamar dua anak-anak, yang satu karyawan, yang satu anak sekolah. Nah, artinya kita bantu anak-anak ini untuk sekolah karena dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat. Oh gitu. Jadi selanjutnya untuk yang menghuni kamar itu nanti diungsikan kemana? Ya, nanti kita carikan tempat nanti. Oke. Pasti masih di dalam kompleks inilah. Oh. Karena mereka kan di samping kerja, ya di sini ya juga ya semuanya all in gitu ya. Karena yang satu sudah nggak sekolah. Kalau yang sekolah, begitu dia selesai pulang sekolah, dia akan bantu-bantu kerja di gereja. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak.